Pada September 2024, terjadi sebuah peristiwa besar menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Apakah alien akan menginvasi bumi? Atau lebih tepatnya, apakah alien akan menginvasi Tiongkok? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bahas lagi penampakan UFO terbaru di Tiongkok. Penampakan UFO. Pada malam 11 September 2024, sekelompok objek terbang tak dikenal tiba-tiba muncul di atas Bandar Udara Internasional Binhai, Tianjin. Sebagian besar objek-objek misterius ini berbentuk bulat dan sepertinya terbang secara formasi. Berdasarkan video yang diambil oleh netizen, struktur objek-objek ini sangat mirip dengan UFO yang kita kenal, yaitu objek bulat pipih dari logam yang berputar di sekitar pusatnya. Objek-objek ini juga memancarkan cahaya terang yang dapat berubah warna. Seorang saksi mata mengatakan bahwa pada awalnya hanya ada satu objek terbang tak dikenal, lalu muncul objek kedua secara tiba-tiba di sampingnya, diikuti oleh objek ketiga yang turun dari atas. Ketiga objek tersebut kemudian terbang dalam bentuk formasi. Beberapa netizen lainnya bahkan menangkap foto yang menunjukkan lebih dari 6 UFO yang kadang terbang terpisah dan kadang bergabung menjadi satu objek besar yang bergerak cepat di udara. Fenomena ini pun seketika membuat panik Bandar Udara Internasional Binhai Tianjin yang segera menghentikan semua penerbangan. Pada malam 11 September, Bandara Binhai membatalkan 8 penerbangan dan menunda 29 lainnya, sehingga lebih dari 3.000 penumpang terjebak di bandara. Pada awalnya, pihak bandara mengumumkan bahwa para penumpang hanya perlu menunggu beberapa menit, karena setelah UFO meninggalkan area, penerbangan bisa dilanjutkan. Benar saja, setelah beberapa menit berputar di udara, UFO itu menghilang. Namun saat semua orang merasa lega dan bandara bersiap mengumumkan bahwa penerbangan bisa dilanjutkan, sesuatu yang aneh pun terjadi. UFO tiba-tiba muncul kembali di atas bandara, membuat semua orang terkejut. Bandara kembali menghentikan penerbangan, dan kali ini penundaan berlangsung selama beberapa jam. Beberapa pesawat yang sedang bersiap untuk mendarat akhirnya harus berputar-putar di atas bandara sambil menunggu keadaan darurat berakhir. Namun karena kondisi darurat yang berlangsung beberapa jam, kebanyakan pesawat harus mendarat darurat di bandara terdekat karena bahan bakar mereka akan habis. Salah satu penerbangan dari Shenzhen ke Tianjin akhirnya harus mendarat di Bandara Taxing, Beijing, dan para penumpang diangkut ke Tianjin dengan bus. Perjalanan yang panjang ini membuat para penumpang yang sudah ingin cepat pulang atau bekerja mengeluh. Namun dari sudut pandang keselamatan penerbangan, keputusan bandara ini dinilai pantas. Penjelasan resmi dan non-resmi. Lalu, dari mana sebenarnya datangnya objek-objek tak dikenal ini? Atau siapa sebenarnya mereka? Berikut beberapa penjelasan yang populer. Penjelasan pertama adalah versi resmi dari pihak bandara yang menyebutkan bahwa ada drone yang menerobos wilayah udara bandara sehingga mereka harus menghentikan penerbangan. Mengapa kehadiran drone bisa begitu berbahaya? Ada beberapa alasannya. Bahaya pertama, drone menggunakan sinyal radio untuk dikendalikan yang dapat mengganggu komunikasi radio penerbangan sipil. Bahaya kedua, di sekitar bandara, secara untuk menjamin keselamatan penerbangan, bahkan burung pun harus dikendalikan dengan ketat, apalagi drone. Meski kecil, drone bisa menabrak pesawat komersial, menyebabkan kerusakan pada pesawat, atau bahkan bencana yang lebih fatal. Bahaya ketiga, drone bisa tersedot ke dalam mesin pesawat dan menyebabkan mesin macet, yang tentu saja sangat mematikan. Oleh karena itu, bandara sama sekali tidak mengizinkan penerbangan drone di sekitar wilayah udara bandara.
Begitu mendengar penjelasan resmi mengenai drone ini, para netizen pun segera mengajukan 4 pertanyaan utama. Pertama, dari mana asal drone yang disebutkan oleh pihak bandara? Siapa yang berani menerbangkan drone di bandara, mengingat risiko dipenjara di Tiongkok? Lebih aneh lagi, UFO tersebut masih terus muncul pada tanggal 12 dan 13 September, bahkan mengulangi manuvernya. Anehnya, tidak ada berita tentang tertangkapnya pelaku yang menerbangkan drone tersebut. Bahkan ini sangat tidak masuk akal. Selain itu, daya tahan baterai dari drone sipil sangat terbatas. Biasanya hanya sekitar 30 hingga 40 menit. Jadi cukup mustahil untuk terbang bolak-balik selama beberapa jam tanpa henti. Kedua, wilayah udara bandara dilindungi oleh teknologi pagar elektronik. Pagar elektronik ini adalah penghalang virtual berbasis sinyal radio dan teknologi penentuan posisi yang berfungsi untuk melarang orang atau objek memasuki area tertentu. Jadi, drone sipil bahkan sebelum sempat masuk ke wilayah udara bandara sudah dicegat oleh pagar elektronik ini dan otomatis tidak bisa terbang. Ketiga, bandara sendiri memiliki alat pengacu drone yang dapat secara aktif mengganggu drone yang mendekati wilayah udara bandara, membuat drone tersebut tidak dapat terbang mendekat. Drone sipil umumnya tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk menahan gangguan elektronik, sehingga tingkat perlindungan elektronik yang ada di bandara sudah cukup untuk menangkal ancaman ini. Keempat, ketinggian dan kecepatan terbang objek terbang tak dikenal di atas bandara Pinhai jauh melebihi kemampuan drone sipil. Selanjutnya, beberapa netizen berspekulasi bahwa mungkin ada ahli di kalangan masyarakat yang memodifikasi drone hingga mampu menembus pagar elektronik bandara. Namun ada netizen lain yang mengejek dengan mengatakan bahwa jika benar ada ahli semacam itu, maka kekuatan teknologi Tiongkok pasti sudah luar biasa. Dan teknologi rudal Tiongkok bisa menaklukkan dunia, seakan-akan bisa menghancurkan apapun tanpa hambatan. Karena teori ini disingkirkan, para netizen mulai mencari penjelasan lain. Beberapa orang mengklaim bahwa objek terbang tak dikenal tersebut memang drone, tetapi bukan milik Tiongkok. Lalu milik siapa? Mereka menyebutnya sebagai senjata rahasia militer Amerika Serikat yang menggunakan teknologi rekayasa balik dari UFO, yaitu TR-3B. Lalu, apa itu TR-3B? Menurut rumor yang beredar, TR-3B adalah sebuah pesawat berbentuk segitiga hitam yang menggunakan sistem propulsi canggih dan kabarnya menggunakan teknologi anti-gravitasi. Pesawat ini konon dikembangkan secara rahasia oleh Amerika Serikat di Area 51. TR-3B adalah pesawat segitiga raksasa yang muncul di Phoenix, Arizona pada tahun 1997 yang dikenal sebagai Phoenix Lights. Penampakan ini sangat mirip dengan formasi segitiga dari cahaya yang terlihat di Tianjin. Beberapa netizen Tiongkok mengklaim bahwa TR-3B ini juga memasuki wilayah udara dekat Beijing pada bulan September, sehingga pesawat tempur J-11 dari Pangkalan Angkatan Udara di Beijing harus segera terbang untuk memantau jet tempur canggih milik militer Amerika Serikat ini. Sayangnya, pesawat J-11 dikunci oleh TR-3B, menyebabkan sinyal tidak dapat bekerja dan tidak bisa menembak jatuh TR-3B. Seperti halnya bencana alam besar di Tiongkok yang kadang-kadang dianggap sebagai akibat dari senjata cuaca rahasia militer Amerika. Objek terbang tak dikenal di atas Tianjin juga dianggap sebagai senjata rahasia TR-3B milik Amerika. Kisah ini pun semakin berkembang, meskipun pihak militer dan para ahli Amerika terus membantah keberadaan jet tempur semacam TR-3B ini. Mereka mengatakan bahwa teknologi anti-gravitasi dan rekayasa balik UFO hanyalah hayalan dari para penggemar UFO. Karena Amerika sendiri telah menyangkal keberadaan TR-3B, klaim netizen Tiongkok bahwa pesawat tempur J-11 mereka dikunci oleh TR-3B hanya sekadar imajinasi belaka. Selain itu, selama lebih dari 70 tahun interaksi antara Tiongkok dan Amerika Serikat sejak Perang Korea,
Belum pernah terjadi insiden di mana pesawat militer Amerika secara langsung memasuki wilayah udara Tiongkok. Faktanya, pemerintah Amerika Serikat secara aktif menghindari hal ini. Satu-satunya pesawat militer buatan Amerika yang pernah memasuki wilayah udara Tiongkok adalah pesawat pengintai U-2 milik Taiwan pada tahun 1960-an. Pesawat pengintai ketinggian tinggi semacam ini telah lama ditinggalkan oleh Amerika karena satelit orbit rendah dapat sepenuhnya menggantikan fungsinya. Dengan demikian, pesawat pengintai ketinggian tinggi kehilangan nilainya. Kontroversi terbaru terkait pesawat Amerika dan Tiongkok terjadi pada tahun 2023 ketika balon pengintai ketinggian tinggi milik Tiongkok melayang di atas Amerika Serikat. Namun tidak ada insiden di mana pesawat militer Amerika menerobos wilayah udara Tiongkok. Meskipun ada latar belakang sentimen anti-Amerika yang kuat, setelah insiden objek terbang tak dikenal di Tianjin Pinhai, tidak ada pengumuman resmi yang menyalahkan Amerika Serikat. Namun, netizen di dekat Beijing memang menangkap reaksi militer Tiongkok terhadap objek terbang tak dikenal. Setelah penampakan objek tak dikenal di langit Beijing, netizen juga merekam pesawat tempur terbang melintasi langit malam. Mereka percaya bahwa pesawat tempur yang terbang larut malam di dekat area pemukiman kemungkinan besar bukan bagian dari latihan militer, melainkan reaksi terhadap situasi yang nyata. Tidak hanya di Beijing dan Tianjin, penduduk di Hebei juga melaporkan penampakan objek terbang tak dikenal. Secara kebetulan, pada malam 13 September, Bandara Jeju di Korea Selatan juga melaporkan dugaan masuknya drone yang menyebabkan penerbangan dihentikan selama 48 menit. 3 penerbangan dibatalkan dan 23 penerbangan tertunda. Pasca kejadian, polisi Korea Selatan tidak dapat menemukan operator drone. Jadi, jika itu bukan drone, lalu apa? Pihak Korea hanya bisa berspekulasi bahwa mungkin ada yang menerbangkan lentera langit di dekat bandara. Tentu saja, penjelasan ini sama lemahnya dengan penjelasan resmi di Bandara Pinhai, Tiongkok. Siapa yang akan berani mengambil risiko masuk penjara hanya untuk menerbangkan lentera langit di dekat bandara? Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas objek terbang tak dikenal dari 12 hingga 13 September 2024 meluas ke berbagai wilayah. Oleh karena itu, para netizen mulai berspekulasi bahwa setelah semua kemungkinan lain disingkirkan, kebenaran yang tersisa adalah objek tersebut mungkin memang UFO milik alien. UFO asli atau palsu? Berbicara tentang alien, belakangan ini mereka diduga muncul di berbagai wilayah sensitif. Setelah perang Rusia-Ukraina dimulai pada tahun 2022, beberapa tentara Ukraina melaporkan melihat UFO yang melayang di atas medan perang. Video yang dirilis pada tahun 2024 menunjukkan seorang tentara melihat UFO mendekat. Ia menjadi panik, segera membidik dan bersiap untuk menembaknya. Namun UFO itu terbang menjauh dengan cepat. Astronom Ukraina juga melaporkan bahwa mereka beberapa kali mengamati objek gelap berdiameter antara 3 hingga 12 meter yang terbang dengan kecepatan hingga 15 km per detik. Sekitar 54.000 km per jam, jauh lebih cepat daripada pesawat apapun yang diketahui manusia. Objek-objek gelap ini tampaknya tidak memantulkan cahaya sama sekali dan tampak seperti bayangan hitam. Bahkan Avi Loeb, seorang ilmuwan ternama dari Amerika Serikat yang sangat percaya pada UFO, meragukan laporan ini. Loeb berpendapat bahwa Ukraina sedang berperang dengan Rusia, sehingga data astronomi dari para ilmuwan mungkin penuh dengan noise atau gangguan. Gangguan ini bisa berasal dari suara ledakan meriam, dengungan drone, dan suara pesawat tempur. Bahkan getaran sekecil apapun dapat mengganggu peralatan observasi para astronom dan menyebabkan kesalahan dalam pengamatan. Oleh karena itu, Loeb merasa sulit untuk mengatakan
apakah objek yang dianggap UFO oleh astronom Ukraina itu benar-benar pesawat luar angkasa alien atau hanya kesalahan pengamatan. Namun Loeb menegaskan bahwa sejak laporan fenomena udara tak dikenal dirilis oleh Pentagon pada Juni 2021, penelitian tentang UFO telah berubah dari proyek kecil menjadi subjek yang lebih serius di kalangan ilmuwan. Sejak saat itu, semakin banyak laporan yang masuk, dan dengan perkembangan teknologi ponsel yang semakin canggih, masyarakat umum pun bisa dengan mudah menangkap fenomena aneh di langit. Hal ini menyebabkan semakin banyak video UFO muncul di internet. Selain Amerika Serikat, baru-baru ini penampakan UFO juga semakin sering terjadi di Tiongkok, Ukraina, Kanada, dan beberapa negara lain. Misalnya pada tahun 2018, sebuah keluarga di Quebec, Kanada, merekam sebuah objek terbang tak dikenal yang aneh. Objek itu berputar di udara, memancarkan cahaya yang sangat terang seperti nyala api. Pasangan tersebut tampak terkejut, dan suaminya berspekulasi bahwa mungkin itu sebuah kapal. Sementara anak mereka berseru, "Lihat, benda bersinar." On le voit. Keluarga itu yakin bahwa objek tersebut bukan pesawat terbang biasa. Dan setelah merekamnya, mereka mengirimkan video tersebut ke kelompok peneliti UFO di Kanada. Setelah menganalisis video tersebut, para ahli video menyimpulkan bahwa rekaman tersebut asli dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemalsuan. Langit dalam video terlihat cerah dan bebas awan, dan objek tersebut tidak memiliki bentuk pesawat terbang, baling-baling, atau mesin pendorong. Bagian yang terkena sinar matahari memantulkan cahaya terang, sementara bagian yang tidak terkena cahaya tampak gelap. Ini menunjukkan bahwa objek tersebut memiliki struktur 3 dimensi dan permukaan yang terbuat dari bahan reflektif tinggi. Para ahli video menyatakan bahwa bentuk objek tersebut menyerupai huruf H atau patung kuda. Beberapa ahli lain berpendapat bahwa objek itu mungkin balon, namun ada juga yang menduga itu adalah UFO atau pesawat pengintai dari luar angkasa. Pada Februari 2020, sebuah pesawat Airbus A320 sedang melakukan penerbangan menuju Kolombia di Amerika Selatan. Saat berada di ketinggian 30.000 kaki, seorang pilot mengambil gambar pemandangan awan di luar jendela pesawat menggunakan ponselnya. Tanpa sengaja, dia merekam sebuah objek aneh berbentuk poligon hitam berdiameter sekitar 5 meter yang melintasi di kejauhan. Demi keamanan, pilot tersebut kemudian menyerahkan video itu kepada para ahli untuk dianalisis. Setelah berkali-kali diteliti, para ahli menyimpulkan bahwa objek hitam poligon tersebut bukanlah drone atau pesawat terbang yang dikenal manusia, dan kemungkinan besar itu adalah balon atau bahkan UFO. Frekuensi munculnya UFO yang semakin sering menarik perhatian para peneliti. Mereka berpendapat bahwa sebagian UFO mungkin adalah pesawat pengintai yang dikirim oleh makhluk luar angkasa untuk mempelajari bumi dan peradaban manusia. Apa tujuan UFO datang ke bumi? Pendukung teori alien kuno percaya bahwa alien telah mengunjungi bumi sejak zaman kuno dan terus mengamati perkembangan peradaban manusia. Kadang-kadang, mereka mungkin mempengaruhi jalannya sejarah, tetapi kebanyakan mereka hanya menjadi pengamat. Ilmuwan Amerika, Avi Loeb, meyakini bahwa manusia tidak mungkin merupakan satu-satunya makhluk berintelektual tinggi di alam semesta. Loeb menyatakan bahwa peradaban manusia telah memasuki fase baru, di mana manusia akan segera berhadapan dengan peradaban alien. Namun cara manusia bertemu dengan alien mungkin tidak akan seperti yang digambarkan dalam film-film Hollywood, di mana UFO mendarat, duta besar alien turun dari tangga pesawat dan berjabat tangan dengan wakil pemerintah manusia. Atau juga tidak akan terjadi pertempuran langsung dengan saling menembakkan rudal dan meriam laser. Menurut spekulasi Loeb,
Kontak pertama antara alien dan manusia kemungkinan besar akan melalui pengiriman pesawat pengintai sebagai utusan awal. Manusia sendiri juga meluncurkan wahana keluar angkasa sebagai cara aman untuk berkomunikasi dengan makhluk lain dengan hanya memberikan informasi terbatas dan kemudian menilai reaksi pihak lain sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Manusia, sebagai peradaban pemula di alam semesta, menerima metode komunikasi ini karena dianggap aman dan tidak akan menyebabkan kepanikan massal saat berinteraksi dengan peradaban cerdas lainnya. Erich von Däniken, pelopor teori alien kuno, dalam karya-karya terbarunya menyampaikan dugaan yang lebih mengejutkan. Ia percaya bahwa alien tidak hanya 1 atau 2 kali mengunjungi bumi selama ribuan tahun sejarah peradaban manusia, melainkan berulang kali dan di beberapa aspek mereka telah mempengaruhi peradaban manusia secara signifikan. Bahkan sekarang, alien masih mengamati dan mempengaruhi manusia. Mereka tidak pernah sepenuhnya pergi. Yang lebih mengejutkan lagi, menurut Däniken, alien saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kontak langsung dengan manusia dan rencana mereka hampir selesai. Namun, objek terbang tak dikenal yang muncul di atas bandara Pinhai Tianjin tampaknya bukan hanya sekadar wahana biasa yang datang untuk mengumpulkan data lalu pergi. Objek-objek tersebut tampak datang dan pergi berulang kali, seolah-olah dengan sengaja mengamati sesuatu. Pola perilaku ini tampaknya dirancang untuk menarik perhatian lebih banyak orang, bahkan mungkin mereka ingin lebih banyak penduduk bumi melihat mereka. Pola perilaku ini sangat berbeda dari insiden penampakan UFO di masa lalu dan lebih mudah menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Lalu, apa motif di balik perubahan pola perilaku ini? Apakah mereka datang dengan niat damai atau ada potensi permusuhan? Beberapa netizen bahkan khawatir, mungkinkah alien berencana untuk menginvasi Tiongkok? Jika alien benar-benar berniat berinteraksi langsung dengan umat manusia, berdasarkan tanda-tanda saat ini, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa niat mereka jauh lebih rumit daripada yang bisa dipahami kebanyakan orang. Ini bukan sekadar damai dan saling menguntungkan, juga bukan bantuan tanpa pamrih, tetapi juga bukan untuk menaklukkan atau memusnahkan. Jika alien memang memiliki niat untuk melakukan invasi, cara mereka melakukannya mungkin sangat berbeda dari konsep invasi dalam sejarah manusia. Apa sebenarnya tujuan alien? Ini mungkin hanya bisa diungkapkan oleh alien itu sendiri. Mungkin mereka sudah sangat memahami situasi di Tiongkok dan khawatir dianggap sebagai rumor, disensor, atau dihapus, sehingga mereka merasa perlu muncul lebih dari sekali untuk memastikan pesan mereka kepada manusia bumi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.